ada materi kita tentang salah satu terapan itu nanti di gerak menikung ya. Jadi di terapan gesekan itu nanti ada gerak menikung. Jadi kita ini yang kita mulai aja dulu. Jadi gerak menikung. Nah, ini gerak menikung. Nah, nanti tikungan ada 3 macam gitu ya, tikungan. Jadi ada 3 macam tikungan nanti. Ada 3 macam tikungan. Jadi kalau misalkan kalian mungkin di jalan-jalan pernah melihat ada model jalan ketika di tikungan di model miring, ya aspalnya miring. Terus ada lagi yang tetap datar. Nah, itu yang sering kita jumpai kan ada yang 2 itu, yang miring atau yang datar. Nah, yang licin itu tidak pernah kita temui mestinya. Karena yang licin secara ideal sudah tidak ada di kehidupan sehari-hari. Nah, tapi nanti dalam perhitungan kita menyediakan juga untuk yang jalan licin itu juga kita perhitungkan juga. Jadi untuk yang pertama jenis tikungannya ini ada tikungan datar. Kalau datar ini wajib kasar. Kemudian untuk yang kedua ada tikungan miring. Nah, tikungan miring ini bisa licin ya. Tikungan miring nanti yang pertama ada yang miring dan licin. Kemudian yang ketiga ini nanti ada tikungan miring tapi kasar. Ya, jadi ada 3 ini. Nah, kemudian termasuk nanti apa tujuan tikungan itu dibuat miring. Nah, itu ternyata ada tujuannya. Kalau kita melihatnya secara fisika nanti kita bisa melihat apa tujuan dari tikungan dibuat miring. Nah, sekarang kita mulai dulu dari yang pertama, dari tikungan yang datar dan kasar. Kalau datar itu wajib kasar. Kalau miring maka nanti tidak bisa berbelok. Misalkan datar tapi licin maka tidak bisa berbelok. Kalau datar berarti wajib kasar. Jadi yang kita mulai yang pertama tikungan datar terus kasar. Ya, jadi kalau misalkan dilihat dari atas ketika misalkan jalan berbelok itu ada tikungannya. Nah, seperti ini. Sebenarnya bagian ini, bagian yang lengkung ini adalah potongan dari lingkaran, ya. Jadi ini adalah potongan dari lingkaran. Jadi misalkan ini ada sebuah mobil menikung atau kendaraan yang menikung, nah, maka sebenarnya dia bergerak melingkar di sini. Lintasannya itu gerak melingkar. Jari-jarinya adalah sepanjang ini. Jadi nanti ini ada jari-jari R. Jadi misalkan R, ya, jari-jari kelengkungan dari tikungan itu. Nah, kemudian kalau misalkan dilihat dari depan mobil itu, jadi dilihat misalkan dilihat dari orang yang dari sini, ya, orang yang dari berdiri di sini, nah, maka nanti akan terlihat mobil itu tampak dari depan. Ini roda, misalkan seperti ini. Nah, gitu ya, menikung gitu. Nah, maka nanti di sini akan ada gaya gesek. Gaya geseknya harus gaya gesek statis. Kenapa harus statis? Kalau tidak statis, berarti mobilnya itu terlempar keluar. Jadi kalau misalkan gaya geseknya bukan gaya gesek statis, berarti mobil ini nanti dia tidak mengikuti jalan yang di lintasan yang putus-putus merah ini, dia agak terlempar keluar. Bisa jadi ke sini terlempar ini, ya. Maka itu jadi gesek kinetis. Nah, kalau seperti ini dan nanti kan jari-jarinya selama dari titik misalkan A ini sampai ke titik B, itu jari-jarinya tetap, berarti dia statis. Tidak bergeser, jari-jarinya tidak bertambah. Kemudian selain itu, mobil ini nanti akan memiliki gaya berat W
Kemudian anggap saja normalnya, sebenarnya kan normalnya ini di 4 ya, 4 roda itu. Jadi kita anggap jadikan satu semuanya, ini adalah N. Nah ini. Ya, jadi itu adalah gambaran diagram gayanya. Kemudian untuk gaya gesek statis, nah jadi nanti kita akan mengukur adalah yang akan kita rumuskan itu adalah kecepatan maksimum, batas maksimum kecepatan agar menikungnya aman. Kalau melebihi itu maka mobil jelas terlempar atau kendaraan itu akan terlempar dari tikungan. Seperti kalau kita melihat di misalkan balap motor, MotoGP gitu ya. Kalau misalkan kecepatannya terlalu tinggi sehingga slip, akhirnya motor akan terlempar keluar lintasan. Nah, itu. Jadi itu ketika kecepatannya melebihi batas maksimumnya. Nah, maka nanti Fs-nya ini adalah Fs maksimum. Nah, Fs maksimum ini adalah tentu saja mu s kalikan dengan N. Nah, N-nya apa? Nah, karena mobil ini tidak bergerak ke atas atau ke bawah, berarti pada arah sumbu Y, maka sigma Fy gitu ya. Jadi ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Fy harus sama dengan 0. Ada siapa di situ? Ada N. Kemudian ada W. W-nya min karena arahnya ke bawah. Atau yang penting ketika ada gaya dengan arah berlawanan, salah satunya harus negatif. Karena itu vektor. Ini 0. Kemudian N berarti ini sama dengan W. Nah, ini bisa kita geser di sini. Ya, kita geser di situ. Maka ini nanti ada S, N, kemudian diganti dengan W. Nah, ini bisa juga S, berarti W-nya adalah M kalikan G. Nah, kemudian setelah ini tadi kan gerak melingkar ya, gerak melingkar, dan ini kecepatannya, ada kecepatan linearnya adalah V. Ini akan kita cari perumusan untuk V itu. Sekarang kita akan tinjau gerak melingkar. Gerak melingkar ya. Kita tinjau gerak melingkar, berarti dalam gerak melingkar ada sigma F sentripetal sama dengan M kalikan A sentripetal. Jadi nanti F-nya siapa? F-nya itu ya kayak gesek statis tadi. Hanya ada itu saja gitu ya. Jadi gambarannya gaya gesek statisnya itu arahnya yang di sini menuju ke pusat. Fs ini kalau dilihat dari atas ya. Kemudian kita masukkan ini massa dari mobil, kemudian A-nya adalah V kuadrat per R dalam gerak melingkar. Kemudian Fs-nya nanti adalah mu S dikalikan dengan W. Jadi ini M, kemudian adalah V kuadrat per R. Nah, ini berarti ada mu S, W-nya adalah M kalikan G sama dengan M VR, V kuadrat per R. Gitu ya. Nah, dari sini berarti M-nya bisa dicoret. Nah, sehingga nanti untuk persamaannya V ini adalah apa ini? Jadi R kalikan G kalikan mu statis, kemudian dibakar. Nah ini, nanti susunannya terserah ya. Yang sekiranya mudah dihafalkan seperti apa. Jadi misalkan bisa juga misalnya mu s gr itu juga boleh, sama saja, gitu ya. Nah ini adalah persamaan kecepatan ketika jenis tikungannya itu adalah datar dan kasar. Itu wajib kasar ya kalau datar. Kalau tidak kasar, jelas tidak bisa berbelok dengan kecepatan berapapun. Jadi kita cek saja bagaimana jika licin gitu ya. Jika ini bagaimana jika licin. Kalau licin berarti mu s sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita masukkan V sama dengan akar mu s gr tadi. Nah ini 0 kalikan gr lah, berarti kan 0. Jadi gerak sedikit saja dia sudah terpleset gitu ya. Tidak bisa belok. Nah ini. Jadi kecepatan maksimumnya 0. Jadi harus berhenti di situ, jangan bergerak. Kalau bergerak ini jelas terlempar, tidak bisa mengikuti jalan menikung itu. Nah ini kalau licin gitu ya. Nah kemudian yang kedua itu adalah tikungan miring.
miring tapi licin. Ya, miring tapi licin. Jadi kalau dilihat dari atas ya sama dengan yang tadi. Misalkan seperti ini, potongan dari gerak melingkar. Kendaraannya di sini. Ini R. Nah, kalau dilihat dari depan, dari sini, misalkan dari depan itu, nah, maka nanti ini. Jadi mobil itu, ini tikungannya miring. Nanti bisa melihat di jalan-jalan itu tikungannya miring. Ya. Nah, kalau miring ini masih bisa licin. Kenapa? Karena masih ada yang bisa digunakan sebagai gaya sentripetal selain gaya gesek. Ini nggak ada gaya geseknya karena licin gitu ya. Nah ini ya, jadi licin misalkan ini adalah theta, sudut kemiringannya. Nah jari-jarinya, ya ini R, maka nanti kalau kita uraikan gaya-gayanya, sini ada gaya berat, W, kemudian ada gaya normal. N. Nah ini ya. Nah kemudian nanti bagaimana pengerjaannya biar bisa lebih sederhana gitu ya. Nah, maka nanti kita akan mengerjakannya dengan mengambil ini saja sudutnya ya. Sudutnya kita bukan sudutnya, sumbunya kita tetapkan. Dan nanti ini sebagai arah sumbu X-nya mendatar gitu ya. Ini mendatar, ini vertikal. Nah berarti nanti N-nya ini akan kita uraikan karena kita acuannya menggunakan ini sumbu yang tetap X-nya yang datar, nya vertikal. Berarti nanti N-nya yang akan kita uraikan. Jadi ini ada gaya normal itu. Ini adalah NX. Kemudian sini ada NY. Nah, jika ini theta, sudut ini theta, maka nanti di bagian ini juga theta. Kalau ini theta, padahal ini N dan lantainya ini tegak lurus, maka ini adalah 90 min theta. Berarti bagian ini nanti juga theta. Nah, gitu ya. Sehingga dengan gambaran seperti itu, maka nanti NX berarti ini adalah kalau kita uraikan jadi komponen vektor, jadi N sin theta, sedangkan untuk NY dekat dengan sudut theta ini ya, sudut theta yang ini. Nah, maka nanti NY sama dengan N cos theta. Nah, ini. Kemudian gaya mana yang berfungsi sebagai gaya sentripetal? Berarti gaya yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Ini pusat lingkarannya. Berarti yang ini. Sebagai gaya sentripetalnya NX. Oke, gitu ya. Kemudian kita tinjau pada sumbu Y. Sumbu Y berarti dalam keadaan diam. Jadi tidak naik ke atas dan tidak turun. Berarti nanti ada sigma Fy sama dengan 0. Berarti ini ada Ny min W sama dengan 0. Berarti nanti Ny ini sama dengan W. Nah, padahal Ny tadi, Ny adalah N cos theta sama dengan W. Sehingga N ini adalah W per cos theta. Oke, ini W per cos theta ya. Nah, kemudian ini adalah N-nya. Setelah itu kita nanti akan meninjau ke gerak melingkarnya. Jadi ini sekarang kita tinjau gerak melingkar. Nah, gerak melingkar berarti ada sigma F sentripetal sama dengan M kalikan
A sentripetal. Ini ada NX, ini adalah M kalikan V kuadrat per R. Nah, NX tadi adalah N kalikan sin theta sama dengan, ini saya hapus dulu. Jadi ini ada N sin theta, ya, N sin theta sama dengan M V kuadrat per R. Nah, N tadi apa? N adalah W per cos. Nah, dari sini berarti kita masukkan. Jadi ada W per cos theta kalikan sin theta sama dengan M V kuadrat per R, ya. Nah, berarti nanti ada MG, sin per cos adalah tangen theta, ini ada M V kuadrat per R. Nah, ini bisa kita sederhanakan, M-nya sama, bisa coret. Kemudian, berarti V-nya, V kuadrat, berarti ini adalah G kalikan R, tangen theta. Sehingga untuk persamaan kecepatan maksimumnya, agar mobil tidak terlempar keluar, itu adalah sama dengan ini, ya. V sama dengan akar GR tangen theta, dengan R itu adalah jari-jari kelengkungan tikungan, ya. Baik, ini sudah yang kedua. Sekarang yang terakhir. Oh ya, tapi sebelum ke yang terakhir, yang ketiga, tikungan miring kasar. Jadi tujuan dari tikungan itu, aspal atau jalannya itu dibuat miring, itu sebenarnya adalah untuk ini, ketika hujan itu kan mungkin gaya geseknya akan berkurang, ya, karena ada air lebih licin, sehingga dengan adanya kemiringan itu bisa tetap aman, jadi tidak mudah terpleset. Jadi itu salah satu tujuan kenapa tikungan dibuat miring, untuk meningkatkan gaya sentripetalnya saja. Jadi makanya ketika di jalan yang miring itu bisa saja menikung dengan kecepatan yang tinggi. Nah, baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ini adalah tikungan miring kasar. Nah, ini yang sering dijumpai yang ini. Kalau yang licin jarang, ya. Karena bukan hanya jarang, yang licin sempurna memang tidak ada, ya. Jalan tidak ada yang licin. Oke, sekarang untuk tikungan yang kasar. Nanti matematisnya memang agak banyak, tapi sebenarnya ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Kalau dilihat dari atas sama dengan yang tadi, jadi menikung seperti ini, kemudian gini, ya. Nah, ini kendaraannya, ini adalah jari-jari kelengkungannya, dan ini kecepatan linear, kecepatan maksimumnya, agar mobil ini nanti, kendaraan ini bisa bergerak melengkung, tetap di jarak atau di jari-jari yang tetap R. Nah, ini. Nah, kalau dilihat dari depan, maka nanti ada ini. Ini adalah ban. Nah, ini, ya. Nah, karena lajak kasar, ya, lintasannya kasar, berarti ini ada gaya gesek sejajar dengan bidang miring dengan jalan ini, Fs. Kemudian punya gaya berat bermassa, ini adalah W. Kemudian karena menyentuh lantai atau menyentuh jalan, gaya normal. Nah, gaya normal ini gaya normal total, ya. Dari 4 roda jadikan 1 aja ini, N. Nah, kemudian nanti untuk sumbu kerja kita tetap ini adalah sumbu X, kemudian sumbu Y, sehingga nanti mana yang perlu diuraikan, ya, gaya gesek sama gaya normal. Jika sudutnya ini adalah theta, maka nanti kita harus bisa menguraikan dua gaya ini. Di sini adalah NE, dan bagian ini adalah vertikal ini NY. Jadi nanti sudutnya ini
ini adalah theta. Kemudian kita juga harus bisa menguraikan. Ini kita uraikan. Ini ada fsx, ya, ada fsx. Kemudian di sini ada fsj. Kalau ini theta di sini, maka di sini juga theta. Nah, sehingga untuk fsx ini nanti sama saja dengan fs kalikan cos theta, sedangkan fsj ini adalah fs sin theta. Kemudian untuk nx sama dengan n dikalikan sin theta. Kemudian untuk ny sama dengan n cos theta. Nah, ini baru kemudian nanti kita akan menyelesaikan gerak melingkarnya. Oke, sekarang yang berfungsi sebagai gerak sebagai gaya sentripetal, ya, dalam gerak melingkar itu ini adalah fsx dan nx itu. Jadi nanti yang berfungsi sebagai gaya sentripetal ada dua gaya itu. Kemudian pada arah sumbu y kita akan melihat dulu totalnya harus 0, ya, di sumbu y. Sekarang kita tinjau sumbu y. Pada sumbu y ini dalam keadaan diam, berarti tidak bergerak naik atau turun, ya. Maka sigma fy sama dengan 0. Tadi ada yang ke atas adalah ny, yang ke bawah ada w, itu harus sama dengan 0. Oh, ada fs tadi, ya, fs. Satu lagi, min fsj ini sama dengan 0, sehingga ny sama dengan w plus fsj. Ini adalah mg, ini adalah fs dikalikan dengan tadi berarti yang ini sin theta, ya, kita lihat fsj ini sin theta, fs sin theta. Oke, itu ya. Jadi itu pada arah sumbu y. Nah, pada sumbu y tadi ini adalah n cos theta, ini mg plus, nah, fs itu bisa kita ganti dengan mu s kalikan n, ya, mu s kalikan n ini kalikan sin theta. Nah, ini adalah persamaan. Nah, ini persamaan satu, atau ini kita bisa modifikasi lagi, ya. Kita modifikasi n-nya, yang ada n-nya kita kumpulkan jadi satu. Jadi nanti bisa n cos theta min mu s n sin theta sama dengan mg. Nanti mungkin menemukan buku lain dengan cara yang berbeda, ya, sama boleh saja, ya. Ini salah satu jalan. Cos theta min mu s sin theta. Nah, sama dengan mg. Nah, ini misalkan sebagai persamaan satu, gitu, ya. Sebagai persamaan satu. Sekarang kita akan meninjau pada gerak melingkar. Tinjau gerak melingkar. Nah, pada gerak melingkar berarti ada sigma fs sama dengan m, ya, m kalikan a sentripetal. Nah, fs-nya apa? Fs-nya adalah nx dan fsx sama dengan m v kuadrat per r. Nah, untuk nx dan fsx sudah kita peroleh. Nx berarti adalah n kalikan sin theta, kemudian fsx adalah fs cos theta sama dengan mv kuadrat per r, ya, mv kuadrat per r. Nah, fs-nya nanti kita ubah, n, kemudian ada sin theta, fs adalah mu sn cos theta sama dengan mv kuadrat per r. Ini n-nya kita keluarkan, n, kemudian ini ada sin theta
plus mu S cos theta sama dengan sini M V kuadrat per R. Nah, itu adalah persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi, nanti kita bisa menemukan berapa besarnya kecepatan maksimumnya agar tidak terlempar dari tikungan. Berarti nanti ini persamaan yang kedua kita bagi dengan persamaan yang satu tadi. Jadi ada persamaan yang kedua kan ini ada M V kuadrat per R. Sama dengan apa tadi? Ya, N sin plus mu S cos theta. Jadi ini adalah N kalikan sin theta plus mu S cos theta. Kemudian kita bagi dengan persamaan yang pertama, Mg ya. Mg sama dengan tadi adalah N kalikan cos theta. Kita lihat di sini tadi. Cos theta min mu S sin theta. Min mu S sin theta. Berarti ada yang bisa kita hilangkan. Ini hilang. M-nya hilang. Nah, berarti ini tinggal V kuadrat GR sama dengan sin theta plus mu S cos theta per cos theta min mu S sin theta. Nah, kalau misalkan masing-masing ini suku atas bagi cos theta, maka nanti ini bisa ini V kuadrat, G-nya saya pindahkan ke kanan jadi GR. Kemudian masing-masingnya yang atas dan pembilang dan penyebutnya dibagi cos theta semua. Berarti cosnya dikeluarkan. Cos theta. Berarti kan sin per cos jadinya tangan ya. Tangan theta-nya di depan ini plus mu S. Kemudian yang bawah cosnya kita keluarkan. Berarti ini adalah cos theta. Kemudian ini 1 min mu S tangan theta. Nah, ini bisa kita hilangkan cosnya. Nah, sehingga persamaannya untuk kecepatan maksimum dari benda atau mobil atau kendaraan yang berada di tikungan miring kasar, jadi V, maksimumnya diizinkan agar bisa menikung dengan aman, itu adalah GR kalikan tangan theta plus mu S per 1 min mu S tangan theta. Nah, ini adalah persamaan yang terakhir untuk tikungan miring kasar. Nah, persamaan ini ternyata itu bisa menjadi persamaan untuk dua tikungan sebelumnya. Nah, sekarang kita coba ya, persamaan ini kalau kita turunkan misalkan untuk tikungan datar licin, tikungan datar licin datar itu kasar ya, nggak boleh licin. Datar kasar berarti apa? Theta-nya sama dengan 0. Maka tangan theta itu sama dengan 0. Sehingga persamaannya adalah V. Ini ya, ada akar GR ya. Dan tangan theta kan 0 plus mu S. Kemudian yang bawah ini penyebutnya ada 1 min tangan theta-nya 0 berarti per 1. Jadi tersisa tinggal tangan theta. Jadi GR tangan theta. Nah, ini sudah ketemu. Dan untuk tikungan miring licin. Kalau miring licin berarti yang 0 adalah mu S-nya 0. Sehingga V ini ada akar GR. Kemudian licin berarti kan mu S-nya 0. Dan yang bagian pembilangnya tinggal tangan theta, yang penyebutnya tinggal 1. Sehingga tangan theta dibagi 1 ya tangan theta. Nah, ini ya. Jadi
persamaan yang ketiga ini, persamaan untuk tikungan miring kasar, ternyata bisa kita jadikan untuk menurunkan persamaan miring licin dan tikungan datar kasar, itu ya. Jadi itu materi tentang terapan hukum Newton pada gerak menikung. Kemudian saya rasa itu untuk yang hukum Newtonnya yang perlu. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke gravitasi, hukum Newton tentang gravitasi. Hukum Newton tentang gravitasi, gitu ya. Hukum tentang gravitasi intinya adalah setiap benda bermasa dalam yang ditemukan Newton itu, benda yang bermasa, maka di dalamnya akan ada gaya tarik M1 dengan M2. Jadi benda bermasa yang terpisah sejauh R, misalkan ini adalah R, jarak pisahnya, maka kedua benda ini akan mengalami gaya gravitasi F1 akibat benda 2 dan F pada benda 2 akibat benda 1, dan nilainya sama. Nah, besarnya F itu nanti dirumuskan sebagai F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, ya, dengan G nanti adalah konstanta gravitasi umum. Tetapan, ya, suatu tetapan yang ditemukan oleh Cavendish. Jadi ditemukan nilainya itu adalah 6, sekian, ya, angkanya cukup panjang. Untuk G itu adalah 6,7 kali 10 min 11, ya. Itu untuk G, konstanta gravitasi umum. Jadi G ini adalah konstanta, nilainya adalah 6,7. Mungkin ada buku yang 6,6 sekian, tapi ini pembulatan juga, nanti tergantung yang dipakai. Min 11 itu, ya. Min 11 Newton. Ya. Di Newton meter per segi kilogram kuadrat per kilogram kuadrat. Jadi ini meter persegi per meter kuadrat per kilogram kuadrat, ya. Ini satuan dari tetapan gravitasi umum. Kemudian untuk M1 dan M2 itu adalah massa, dan R adalah jarak pisah. R jarak, ya, jarak benda. Ini satuannya berarti meter. Kemudian untuk M1 dan M2 ini adalah massa benda. Massa benda berarti satuannya kilogram. Nah, gaya ini termasuk besaran vektor. Maka nanti ketika menyelesaikan soal atau kasus yang berkaitan dengan gaya, itu harus diselesaikan secara vektor, baik untuk mencari nilainya maupun resultan, ya, untuk mencari resultan atau perpaduan dari beberapa gaya. Nah, sebagai contoh, jika misalkan ada benda bermassa, ada 3 benda seperti ini, 1, 2, 3, gitu, ya. Nah, masing-masing terpisah. Ini misalkan adalah 3R, berarti di sini ada 4R, kemudian di sini ada 5R, misalkan seperti ini. Ini ada jarak pisahnya. Jadi, kemudian ini massa benda 1, ya, benda 1, nama saja dulu, benda 2, kemudian ini benda 3. Jadi misalkan ini M1 punya massa M2 dan punya massa ini adalah M3. Nah, maka nanti mencari resultan, misalkan berapakah gaya gravitasi yang dialami oleh benda 1, maka kita harus mencari resultannya. Jadi di sini ada gaya gravitasi F1 akibat 3, 3F3 1, kemudian ini ada F1 akibat 2, ya, ada alatnya di sana. Nah, kemudian untuk cari resultannya berarti yang ini adalah resultannya di bagian diagonal ini. Kalau bentuknya komponennya siku-siku.
Nah, ini adalah F resultan. Bagaimana menentukan FR? Berarti harus tahu dulu nilai F13 dan nilai F12, baru nanti kita masukkan mencari FR ya, dengan cara akar dari F12 kuadrat plus F13 kuadrat plus 2 kali F12 F13 cos theta. Nah, theta itu yang mana? Theta ini adalah sudut apit antara dua vektor. Jadi antara F12 dan F13 maksudnya. Nah, karena di situ 90 derajat, kebetulan pas 90 derajat, maka nanti itu bisa kita hilangkan karena cos 90 itu kan 0 ya. Nah, ini gambaran sekilasnya. Kemudian setelah gaya gravitasi itu ada yang namanya medan gravitasi. Walaupun sebenarnya ketika benda bermassa maka dia langsung membawa medan gravitasi meskipun belum ada gaya gravitasi ya. Nah, di ruangan itu ada benda tunggal saja. Nah, gaya gravitasi itu muncul ketika ada dua benda, minimal dua benda berinteraksi. Nah, interaksinya itu namanya gaya gravitasi, gaya gravitasi Newton ya. Jadi untuk sementara kita masih menggunakan aturan Newtonian dulu. Oke, itu adalah gaya gravitasi. Kemudian setelah gaya gravitasi ada medan. Medan gravitasi. Medan gravitasi atau yang biasa kita sebut dengan percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi dari suatu benda dari sekitar benda ini. Jadi nanti ini adalah titik pengamatan. Nah, ini adalah benda sumbernya. Nanti berapa medan gravitasi di titik tempat pengamatan ini. Nah, berarti ini kan ada jarak R. Ini adalah R. Nah, maka nanti untuk percepatan gravitasi itu adalah F per M. F itu apa? F itu adalah gaya gravitasi. G, M besar, M kecil per R kuadrat M. Ya, ini ada R kuadratnya. Sini tadi. Ya, berbanding terbalik dengan R kuadrat. Oke, sekarang ini. Sehingga untuk persamaan G, ini adalah tinggal G M per R kuadrat. Nah, apakah M besar ini? Jadi M besar ini adalah massa sumber medan. Nah, ini massa dari sumber medan gravitasi. Nah, kemudian perlu diketahui juga bahwa medan gravitasi ini termasuk besaran vektor. Maka nanti penyelesaiannya harus dengan vektor juga. Jadi ini termasuk besaran vektor. Maka penyelesaiannya juga menggunakan seperti yang dibahas sebelumnya untuk mencari F resultan ya. Itu adalah percepatan gravitasi. Kemudian bagaimana percepatan gravitasi di sebuah planet? Ya, mungkin di permukaan atau di suatu ketinggian tertentu atau bisa juga di suatu kedalaman tertentu. Bagaimana dengan nilainya? Kalau kita di permukaan, misalkan itu percepatan gravitasinya adalah G M per R kuadrat. Nah, ketika kita naik di ketinggian tertentu, maka nanti R-nya yang berubah. Sekarang kita akan mencari perbandingannya antara percepatan gravitasi di permukaan, kemudian di ketinggian tertentu dan di dalam planet. Ini perbandingan percepatan gravitasi ya. Yang pertama di permukaan. Kalau di permukaan berarti ya G sama dengan G besar, M sumber, kemudian per R kuadrat. Nah, ini adalah percepatan gravitasi di permukaan. Bagaimana kalau di ketinggian tertentu? Ketinggian.
dan H gitu. Di ketinggian tertentu, maka nanti berarti kalau ini misalkan ini planet, jari-jarinya adalah R, kemudian kita mengambil benda di sini dengan ketinggian adalah H, nah, maka nanti untuk percepatan gravitasinya adalah G sama dengan Gm per R plus H kuadrat ini ya. Nah kalau kemudian kita bandingkan, ini G, kemudian berarti ini G aksen ya. Sekarang yang akan kita bandingkan dengan nilai G itu. Jadi G aksen per G aksen itu adalah G M per R plus H kuadrat, dan ini G M per R kuadrat, jadi bisa hilang Gm nya. G aksen per G sama dengan tinggal R kuadrat per G plus R plus H. Nah ini, kemudian ini G aksen sama dengan R kuadrat per R plus H dikalikan dengan G. Nah bagian yang ini kurang kuadrat ya, kuadrat, ini kuadrat. Nah, bagian yang atas itu kan kurang dari bagian atas kan hanya R, kemudian bagian yang bawah itu adalah R plus H, maka bagian ini pada ini mesti kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, maka G aksen di ketinggian tertentu itu kurang dari G ya. Oke, ini ada percepatan gravitasi suatu titik pada ketinggian tertentu dari permukaan planet. Kemudian bagaimana kalau di kedalaman tertentu ya. Yang ketiga, ini adalah kecepatan atau medan gravitasi di kedalaman. Tertentu. Jadi nanti misalkan ini planet, kemudian masuk ke kedalaman seperti ini, digali, misalkan menggali sumur ini ya, kedalamannya cukup besar. Nah di kedalaman ini, di kedalaman misalkan ini adalah H, kedalamannya, kemudian jari-jarinya ini adalah R, maka jari-jari yang bagian dalam ini adalah R min H ya. Nah kemudian dengan demikian kalau pengamatannya di kedalaman H ini, maka yang menyebabkan atau sebagai sumber gravitasinya itu adalah massa yang ada di dalam ini, yang diarsir warna biru. Nah, berarti totalnya, kalau misalkan massa planet totalnya adalah M, maka yang biru ini adalah M aksen. Nah, kemudian jika massa jenisnya ini adalah rho, massa jenis anggap saja planetnya homogen, jadi massa jenisnya merata, maka M aksen itu, M aksen ini adalah massa atau volume, massa ya, massa dari bagian yang dalam itu berarti adalah rho kalikan volume aksen, volume yang dalam. Berarti ini adalah kalau bola, rho kalikan 4/3 pi kalikan R min H pangkat 3. Kemudian kalau massa yang besar ini, massa aslinya, massa total gitu ya, maka ini adalah rho kalikan V. V-nya apa ya? V total, jadi 4/3 pi dikalikan dengan R pangkat 3. Nah, ini. Berarti untuk G, anggap saja ini G aksen ya. G aksen itu adalah G yang di kedalaman ini. G aksen, berarti kan ada G, kemudian M-nya yang mana ya? M aksen. Kemudian per R min H pangkat
2. Nah, berarti nanti kita masukkan ini ada G, M aksen, tadi adalah rho 4/3 pi R min H pangkat 3 per R min H pangkat 2. Sehingga hasilnya untuk G aksen ini adalah G rho 4/3 kalikan R min H. Kenapa kok demikian? Karena ini bisa dicoret. Nah, ini dengan yang pangkat 3 ini. Nah, itu adalah percepatan gravitasi di kedalaman H dari permukaan sebuah planet. Lalu kita bandingkan bagaimana dengan nilainya ketika dibandingkan dengan di permukaan. Kalau yang di permukaan berarti ini adalah G sama dengan G M per R kuadrat. Berarti ini adalah G, M-nya yang mana? M yang ini, rho 4/3 pi R pangkat 3 ini ya, per R kuadrat. Nah, ini yang bisa kita coret. Nah, baru kemudian kita bandingkan manakah yang lebih besar, G aksen atau G. Ya. Jadi kalau semakin ke dalam, kira-kira percepatan gravitasinya semakin besar atau semakin kecil. Nah, sekarang kita bandingkan G aksen dibanding dengan G. Nah, G aksen tadi adalah saya buka kembali G rho 4/3 ya. Ini adalah G rho 4/3 kalikan R min H. Sedangkan di permukaan adalah G rho 4/3 R. Seperti yang telah kita temukan ini. Nah, baru kemudian kita coba hasilnya seperti apa perbandingannya. Nah, ini sama, G-nya sama, rho-nya sama, kemudian 4/3-nya bisa kita coret. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah ada G aksen per G sama dengan R min H per R. Nah, sehingga G aksen sama dengan R min H per R dikalikan dengan G yang di permukaan. Nah, nilai R min H itu kan lebih kecil daripada R. Nah, berarti perbandingan ini kurang dari 1. Karena R min H-nya kan lebih kecil daripada pembaginya. Kurang dari 1. Nah, apa akibatnya jika itu kurang dari 1? Nah, maka G aksen berarti lebih kecil dibandingkan G. Jadi di kedalaman tertentu maupun di suatu ketinggian tertentu, ternyata nilainya juga akan semakin kecil. Nah, ini. Jadi juga semakin kecil ketika di ketinggian H, dan di kedalaman tertentu juga semakin kecil. Itu ada percepatan gravitasi, gitu ya. Jadi materi kita tentang hukum gravitasi bisa cukup itu saja dulu. Ya, jadi setidaknya ini yang hukum Newtonian ya, yang Newtonnya sampai hukum 4. Nah, tapi sebelum dilanjutkan lagi ke bab selanjutnya, ini masih ada yang berkaitan dengan ini, biasanya adalah hukum Kepler. Jadi ini ada hukum Kepler ya. Hukum Kepler ada 3. Yang pertama ini adalah hukum ke-1. Ini menyatakan bahwa lintasan planet mengelilingi matahari berbentuk elips. Dengan matahari itu ada di salah satu pusatnya.
salah satu pusat atau fokus dari elips, karena titik fokusnya elips itu ada 2. Dan yang kedua, ini ada hukum kedua Kepler. Jadi nanti ada garis hubung matahari dengan planet akan menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Ini, jadi kalau digambarkan, lintasannya misalkan elips seperti ini, kemudian ini ada matahari. Nah, maka planet itu ketika berada di sini, kemudian dia akan bergerak terus sini sampai di sini dalam waktu T. Jadi nanti wilayah yang disapu garis ini itu nanti adalah yang diarsir ini warna hijau. Nah, ini akan sama ketika planet itu berada di titik yang jauh dari matahari. Maka dia nanti dengan waktu yang sama akan menempuh jalur ini. Jadi lebih lambat gerakannya ketika jauh dari matahari. Jadi luasannya ini harus sama. Luasannya sama, tapi jaraknya dari matahari jauh, berarti jarak tempuhnya yang bagian linearnya ini nanti akan lebih kecil. Tapi waktu ini sama, waktu tempuh dari A ke B itu sama dengan waktu tempuh dari C ke D, dan luasan yang diarsir itu juga sama. Itu adalah bunyi hukum kedua Kepler. Kemudian untuk yang ketiga hukum ketiga Kepler. Nah, hukum ketiga Kepler itu adalah ini. Kuadrat periode planet itu sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari atau benda yang dikelilingi oleh planet itu. Ya. Jadi nanti ini secara matematisnya berarti T kuadrat ini sebanding dengan R pangkat 3, atau kalau dituliskan dalam bentuk sama dengan, berarti ini ada T kuadrat sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan R pangkat 3, sehingga nanti T kuadrat per R pangkat 3 ini adalah suatu konstan. Jadi untuk benda-benda yang mengelilingi pusat yang sama, maka nanti nilai perbandingannya itu sama, yaitu C. Nah, apakah C-nya itu? Kita buktikan dengan akan kita temukan C-nya itu dengan hukum Newton. Ya. Jadi misalkan ini matahari, ya. Jadi dengan asumsi bahwa lintasannya berbentuk lingkaran penuh. Ini penyederhanaan sebenarnya. Walaupun sebenarnya kan tidak lingkaran penuh, gitu ya. Nah, ini bendanya. Berarti nanti di sini ada gaya sentripetalnya, F sentripetalnya berubah gaya gravitasi, gitu ya. Jadi ini bisa sejauh R, kemudian dia bergerak melingkar, jadi gerakannya melingkar, inilah V. Nah, kita sudah tahu bahwa V ini adalah omega kalikan R, ya. Nah, dimana omega itu adalah 2pi per T. T itu adalah periode revolusi, ya, waktu untuk mengelilingi matahari. Misalkan kalau di bumi 1 tahun itu ya, waktu revolusinya atau periodenya. Nah, kemudian kita tinjau gerak melingkar. Kita tinjau gerak melingkar, berarti nanti ada sigma Fs sama dengan
M siapa? M-nya planet ini yang bergerak melingkar, M V kuadrat per R. Nah, gaya gravitasinya apa? Sebutannya apa? Gaya gravitasi. Jadi G masa pusat ini atau masa matahari misalkan, masa planet per R kuadrat, ya, M V-nya kita ubah ke sini. V adalah 2pi R per T, berarti ini jadinya adalah 4 pi kuadrat R kuadrat per ini ada R di bawahnya, dan ini ada T kuadrat. Nah, sehingga ada yang bisa kita sederhanakan, ini ada R-nya kita coret 1. Ini, kemudian massa dari planet bisa kita hilangkan. Nah, dengan demikian, ini ada G M per 4 T kuadrat sama dengan R pangkat 3 per T kuadrat, atau boleh juga dituliskan T kuadrat per R pangkat 3 ini sama dengan 4 Pi kuadrat per GM. Nah, nilai C tadi ini 4Pi, ya, 4Pi kuadrat per GM. G itu konstanta gravitasi, kemudian M-nya adalah massa benda yang diitari atau massa benda yang menjadi pusat tata surya itu. Kalau di tata surya kita berarti matahari, itu sebagai M yang ada di sini. Ini, ya, jadi kita dari hukum Newton tadi bisa kita peroleh ini. Nah, jadi materi kita tentang hukum Newton gravitasi sudah selesai. Selanjutnya berarti kita akan melanjutkan ke nanti ada momentum, ada elastisitas dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita bahas di lain waktu ya. Nanti akan saya kabari lagi kapan bisanya gitu ya. Untuk hari ini saya rasa cukup ini dulu. Nah, kita satu pertemuan 1 jam sudah dapat 1 bab, itu kan lumayan gitu ya. Dan nanti bisa waktunya cukup untuk menyelesaikan semua materi. Ternyata rencana hari ini bisa menyelesaikan, tapi ternyata belum bisa kita selesaikan. Jadi nanti kita dilanjutkan di hari yang lain gitu ya. Jadi untuk hari ini saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.